Godaan pinjaman online baik legal maupun ilegal memang sering hilir mudik di laman media sosial. Kemudahan, persyaratan, hingga proses pencairan yang cepat menjadi daya tarik tersendiri. Banyak orang memilih pinjol sebagai solusi masalah keuangan, karena para nasabah menganggap layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank terlalu berbelit. Awalnya ya lagi BU, lagi butuh uang, nah terus nggak sengaja buka-buka FB, tapi di buka FB itu bukan mau cari uang atau pinjaman, jadi nggak sengaja ngeliat iklan, ajukan pinjaman dari ini, isi kasih waktu iklannya itu ya. Gitu ya. Nah terus udah iseng nyoba ngeklik, ternyata isi formulirnya gampang, dan juga itu waktu itu ngisinya juga asal sih, kayak data perusahaan, alamat, segala macam itu asal semua, nggak sesuai KTP. Nah tiba-tiba masuk ke rekening kayak gitu. Berapa lama itu prosesnya Mbak Mawar? Kalau proses masuk ke rekeningnya itu nggak sampai setengah jam udah masuk. Nggak sampai setengah jam. Para nasabah seakan terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pinjaman online legal maupun ilegal. Tanpa pikir panjang bahwa petaka akan datang saat nasabah gagal bayar. Sempat gagal bayar juga ya Mbak? Sempat Bayar. gagal bayar. Itu bunganya sampai berapa Mbak? Ingat nggak? Yang mana? Yang nggak mampu lagi dibayar oleh Mbak Mawar. Pernah pinjamannya 10, tahu-tahu udah ada tagihannya tuh 20. 22 kali Jadi lipatnya. 100%. Oke. Penagihannya kayak gimana tuh Mbak? Macam-macam sih, kalau ada yang datang ke rumah, ada yang via WA, ada yang email, ada yang telepon WA, telepon biasa paling banyak. Teror, intimidasi, ancaman yang paling parah pernah diterima sama Mbak Mawar. Ini kayak gimana? Cuma ancaman di WA doang. Ancaman di WhatsApp? Sama Kata-kata kasar mau itu enggak, tadi ya? cuma penyebaran video porno dia bilang. Jadi kayak kita kan ngasih KTP kan, jadi dia ngambil potongan foto kita tuh dari KTP, nanti diedit-edit, dibikin video porno apa-apa gitu. Ya, ancaman serta makian dari para debt collector atau penagih hutang seakan menjadi hal yang lumrah didapat bagi para nasabah pinjaman online yang tak bisa membayar angsuran. Deretan bunga pinjaman yang terus menggelembung juga membuat para korban pinjol menjadi frustasi hingga semakin dalam terjerumus dalam lingkaran aplikasi pinjaman online. Jadi kita nggak tenang, kita nggak bisa berpikir positif, sampai akhirnya ya mas kawin habis. Gitu. Mas kawin habis, selesai mas kawin habis, itu hanya baru sekitar 3-4 aplikasi yang kita selesaikan. Sisanya masih neror lagi dengan banyak lah intinya, dengan teror-terornya yang luar biasa, sampai maki-maki dan segala macam. Kalau saya sih secara pribadi mungkin laki-laki bisa terima, karena mungkin istri ya yang nggak bisa terima. Gitu. Nah itu gali lagi akhirnya masih bisa untuk masih bisa untuk pinjam lagi. Kita coba untuk amanin 1 bulan, ternyata bulan depan kita kalah. Bulan depannya? Bulan depannya kita kalah lagi. Maksudnya artinya bulan depannya kita nggak ngasilin apa-apa juga. Sebenarnya malah nambah beban hutang aja. Jual ada sebidang tanah di kampung itu buat kita. Setelah mas kawin ada lagi ya? Ada lagi. Dijual Iya. untuk membayar pinjaman online. Betul. Itu kan masih ada lagi tuh ternyata dari perekonomian segala macam ya kita ya. Terus akhirnya mau nggak mau terjelembab lagi. Sampai akhirnya kan kena PHK dari kantor, kita ada BPJS cair gitu, akhirnya cuma buat bayar itu aja. Nah hari ini nyisain sekitar 3 aplikasi yang benar-benar saya udah nggak bisa bayar lagi. Selain melakukan teror, perusahaan pinjol rupanya juga mengambil data diri serta nomor telepon keluarga dari para korban. Data pribadi sempat disebar berarti Bang ya? Disebar dari keluarga, ke rekan-rekan semuanya. ya pernah dibuatin grup juga, grup tidak bayar hutang atas nama saya gitu. Nah, rekan-rekan mungkin juga keluarga ini menyampaikan informasi itu ke Bang Roni seperti apa Bang? Kalau Ya. mereka juga dilibatkan. Ada beberapa keluarga yang marah sih memang kenapa saya dilibatkan. Merasa
merasa terganggu karena memang terornya tidak hanya ke saya ternyata kan. Entah gimana ceritanya, saya tidak pernah masukin data mereka, tapi tiba-tiba mereka telepon ke keluarga. Sampai akhirnya bener-bener tuh yang namanya ada beberapa keluarga yang menganggap saya udah jadi musuh. Pengambilan data pribadi para korban pinjol serta metode penagihan dengan intimidasi rupanya sudah umum dilakukan oleh perusahaan pinjaman online baik yang legal maupun ilegal. Kita coba nge-get datanya itu dari nomor telepon si korban. Nah, itu nanti Nomor telepon itu yang mereka daftarkan ya, yang Iya. mereka input ketika memang mereka mau mengajukan pinjaman online itu. betul. Oke. Ya, jadi mereka melakukan registrasi di salah satu aplikasi. Nah, setelah nanti mereka sudah masuk, berhasil masuk, nah itu kita nanti bisa mendapatkan data yang kita butuhkan. Seperti contohnya tadi kontak yang ingin kita promosikan gitu kan. Terus lokasinya si user peminjam itu. Tuh. Untuk menagih, ini caranya juga sama artinya? Kalau menagih sih yang pertama kita coba dengan cara yang sesuai SOP ya. Kita panggil, kita WhatsApp, kita SMS. Nah, kalau jika tidak ada Itu dari timnya Bang Dimas semua ya? betul. Ya. Setelah melakukan itu dan tidak ada respon, baru kita melakukan cara yang kedua. Yaitu dengan tadi kita coba hubungi kontak-kontak yang ada di handphonenya si peminjam. Sudah gitu. terkumpul melalui sistem itu Betul, yang melalui sistem itu tadi. Lalu ya paling kita hanya seperti membuat grup gitu. Membuat grup, bagaimana caranya si peminjam ini merasa malu gitu. Nah, merasa malu jadi hatinya tuh tertarik untuk membayar begitu. Kalau penagihan sih tergantung ya. Kalau dia belum jatuh tempo itu jarang. Biasanya seminggu sebelum jatuh tempo dia hanya sekali 3 hari. Nah, kalau untuk dia sudah lewat jatuh tempo itu akan di bom terus gitu setiap waktu, setiap jam malah ada ya. Semuanya adalah karena kemudahan. Dengan kemudahan itu maka marketnya tumbuh jadi besar. Ya, tumbuh jadi besar dan tentu saja dalam hal tertentu orang yang kepepet itu bisa tertolong.